Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Kitab itu turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwanidin, kajian Majelis Ta'lim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online, masih suasana adaptasi kebiasaan baru, namun kita harus selalu bersyukur, menghargai pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kehidupan ini yang penuh kenikmatan, kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan. Kita masih membahas lanjutan tema-tema yang lalu tentang membuka mata kolbu supaya jiwa kita ini spiritualnya bisa meningkat, ruhani kita bisa meningkat, ya. Karena dalam beberapa ayat, khususnya dalam surat 21 ayat 107 itu kan, bahwa Allah mengatakan mengutus Rasul itu adalah untuk rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi untuk rahmat kasih sayang kepada seluruh alam. Maka kalau seseorang itu punya getaran energi kasih sayang, ya, itu dengan getaran yang tinggi, dia itu akan selalu bahagia dan sehat. Tapi waktu getaran energi kasih sayang ini turun, kalau dalam bahasa fisika ataupun dalam frekuensi itu di bawah 200 Hz frekuensinya, itu mudah kita sakit. Karena biasanya orang sakit itu kan kekurangan cinta dan kasih sayang. Hadirin yang berbahagia, dalam hidup ini itu sebetulnya kan yang paling penting adalah sehat dan bahagia. Jadi sehat bahagia itu satu paket. Jadi ya, sehat tubuhnya, sehat pikirannya, sehat jiwanya. Bahagia tubuhnya, bahagia pikirannya, bahagia jiwanya. Nah, kalau ini sampai sakit, ya, sakit tubuhnya, sakit pikirannya, sakit jiwanya, dan kita tidak mempunyai ilmu tentang menghadapi penyakit, ya, itu nanti akan terpengaruh sekali pada jiwa kita, ataupun juga pengaruh sekali dengan spiritual kita. Maka tujuan kita untuk taklim ini adalah untuk memelihara tubuh, memelihara pikiran, dan memelihara jiwa. Jadi dalam hal ini kita harus meningkatkan getaran energi kasih sayang. Sebab apa? Kalau gelombang otak kita ini rendah frekuensinya, di bawah 200 Hz, itu harus kita tingkatkan supaya kita sehat dan bahagia itu akan kita dapatkan. Dengan cara suka beramal, ya, lemah lembut, memaafkan, itu salah satu meningkatkan kesehatan tubuh, kesehatan pikiran, dan kesehatan jiwa. Maka kalau kita bicara dari sudut pandang medis, pikiran yang positif, jiwa yang positif itu bisa menyehatkan diri kita. Tapi sebaliknya, kalau pikiran negatif bisa jadi kita ini menjadi sakit.
Ikhwatin yang berbahagia, kita akan membaca ya, surah 7 ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amilu sayyi'at summa tabu mim ba'diha. Orang-orang yang mengerjakan keburukan atau sayyi'at atau kejahatan kemudian bertobat sesudah itu, wa amanu, dan beriman, inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya ya, Rabb engkau sesudah taubat itu yang disertai iman tadi adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam Al-Quran itu istilah yang mengotori jiwa, mengotori pikiran, itu disebutkan sayyi'at, ya, keburukan ataupun kejahatan. Jadi orang-orang yang telah mengerjakan sayyi'at, kejahatan, kemudian tobat dan beriman, niscaya setelah itu Rabb kita, pemelihara kita, Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang berbahagia, kita hidup ini, kita ini terdiri dari materi dan energi. Energi dari materi, materi dari energi. Energi dari sebuah kekuatan yang maha dahsyat, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus memperbaiki kecerdasan jiwa, kecerdasan pikiran ini, karena di alam semesta ini punya kecerdasan yang tanpa batas. Dalam hal ini, kita akan mengetahui kalau dalam fisika itu adalah istilah kosong dan isi. Kosong itu menambah harapan, tidak terlihat dan terdengar, tapi ada dalam kosong. Nah, dengan ruang yang kosong itu, kita bisa melakukan apa saja. Mungkin dalam ruang kosong kita bisa main sepak bola, ya, bisa main ini dan sebagainya. Termasuk dalam pikiran kita, jiwa yang kita bisa menyuungkan, mengosongkan dalam arti stabil, itu akan diisi yang baik-baik, akan bisa masuk. Sehingga dalam kosong itu ada isi, dalam isi itu ada kosong. Maksudnya ya dalam jiwa kita ini ya, antara isi dan kosong itu mungkin orang lain tidak tahu, tapi kita sendiri yang tahu. Oh, jiwa kita ini terisi hal-hal yang positif. Maka ketika ada cahaya ke ruang yang kosong, itu akan bisa mencerahkan. Tanpa itu ya, kan misal ruangan itu ada dindingnya, mau disinari kan tetap tidak bisa, cahaya tidak bisa masuk. Tapi kalau di situ kosong, tidak ada almari, tidak ada apa-apa, tidak ada ya penghalang, ya akan bisa masuk. Nah, dengan kata-kata sayyi'at ini saya akan bercerita sedikit tentang yang berhubungan dengan fisika, tentang warna ya. Kalau dalam Al-Quran itu ada warna putih, ada warna hitam. Nah, sebetulnya warna putih ini ya, itu kombinasi dari semua warna. Dan kalau warna hitam itu sebenarnya bukan warna. Hitam itu ketiadaan spektrum warna. Tapi kalau putih itu adalah kombinasi dari spektrum semua warna. Maka dalam fisika, putih dan hitam itu adalah bukan warna. Nah, hitam dalam hal spiritual itu dikaitkan dengan keburukan, kejahatan tadi, sayyi'at tadi, kesalahan, kerusakan, kemarahan, ketidakadaan kasih sayang, benci, dendam, sakit hati, kecewa, ya. Juga dilambangkan dengan hitam itu ya iblis juga. Neraka juga lambangnya hitam. Tapi kalau putih dalam hal spiritual itu adalah kebaikan, kebenaran, yang hak, yang logis, ya, kemurnian, ya surga, suatu yang baik, yang bercahaya. Sehingga super energi positif, ya, dan itu apa ya, menjadi protektif atau perlindungan. Jadi putih ini mewakili istilahnya hal-hal yang baik.
Dalam istilahnya kalau spiritual ya keutuhan roh. Nah, pertanyaannya jiwa kita ini putih apa hitam? Nah, kalau kita jawab ya mungkin saya khawatir kita ini tidak putih, tidak hitam. Jadi campur antara putih dan hitam. Nah, mana yang paling kelihatan putihnya atau hitamnya? Maka sebetulnya supaya kita ini mengetahui kita ini hitam atau putih, ya kita harus cross check dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan jiwa-jiwa itu. Karena jiwa yang diilhami dengan kebaikan, ketakwaan, dan bisa mengasahnya itulah yang akan menjadi putih. Tapi yang fujur itu adalah istilahnya menjadikan kehitaman atau jiwa kita ini menjadi hitam. Karena hitam itu adalah lambang penderitaan jiwa. Hitam itu juga dikaitkan dengan kondisi dan situasi. Mungkin seperti zaman kegelapan. Itu mungkin karena banyaknya keburukan, banyak kerusakan, banyak kedoliman, ya. Kalau zaman keemasan itu kan putih, ya, makmur, adil, sejahtera, aman. Nah, dalam hari ini diri kita ini kalau seandainya hitam atau dalam kegelapan, itu harus kita menuju kepada ketaubatan tadi, seperti ayat tadi, supaya kita bisa mendapatkan cahaya. Jadi tidak redup lagi. Sehingga dalam hidup ini, ya kita mengetahui di sekitar kita ini ada hidup, ada warna-warni. Ada hijau, ada merah, ada kuning, dan lain-lain. Nah, sehingga kita sudah tidak membedakan warna-warna itu dalam kehidupan ini. Nah, akhirnya jiwa kita ini menjadi putih. Jadi contoh kalau kita mengambil pelajaran dari alam semesta, kita ambil dari samudra ini. Samudra ini kan lautan. Itu kan tempatnya direndah. Tempat yang rendah, kemudian air yang mengalir dari gunung, yang mengalir dari bukit, dari sungai, itu menjadi satu ke lautan, ke samudra itu. Karena dia tempat yang rendah. Manusia juga begitu, kalau jiwa kita ini rendah hati, ya kita sombong, tidak takabur, tidak merasa dirinya super dan sebagainya. Itu yang namanya saya gambarkan tadi, air itu, ilmu-ilmu itu tadi Allah akan memberikan yang terbanyak. Sehingga nanti air ini bisa bermanfaat. Setelah dia menguap menjadi awan, awan menjadi hujan, hujan bisa menumbuhkan segala pertumbuhan di muka bumi ini, manfaatnya luar biasa. Ini kita belajar dari alam, karena ayat-ayat kauniyah itu jumlahnya ratusan. Kita supaya mengambil pelajaran dari itu. Hadirin yang berbahagia, ya, semua alam semesta memang diciptakan Allah. Itu adalah untuk pelajaran kita, maka kita bisa belajar dari alam itu. Kemudian kembali kepada hal tadi, putih dan hitam tadi, dalam surat 3 ayat 106 Allah berfirman, Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Fa'amal ladinas waddat wujuhum akfarhum ba'da imanikum fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari yang waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, ya kepada mereka dikatakan, kamu kafir sudah kamu beriman, karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Itu yang berbahagia, ada istilah kalau orang yang kafir mengingkari ayat Allah, itu pun sebetulnya jiwanya di dunia ini adalah sudah hitam. Dan nanti apalagi setelah dibangkitkan ya tetap hitam, kan begitu. Tapi yang menerima itu adalah sangat putih. Maka sering saya sampaikan bahwa iman dalam diri kita ini harganya, orang beriman itu maksud saya itu harganya mahal sekali. Karena kalau ditebus, ya siksa orang kafir itu dengan bumi dan isinya saja, Allah tidak mau menerima tebusan itu. Berarti orang beriman itu adalah harganya mahal sekali. Nah,
setelah itu, kalau kita sudah insaf, paham, bisa membuka mata kolbu kita, batin kita, sehingga jiwa kita ini akan terangkat rohani kita, karena kemarin tentang yaburan dengan basiroh itu, penglihatan kolbu, kita bisa menjadikan tinggi sehingga kita menjadi damai seperti kita hidup di jannah yang mana gitu. Jadi jannah dalam dunia itu adalah kedamaian diri kita, yang mana kita sudah tidak terpengaruh oleh orang lain. Kalau kita pun ada seseorang ataupun di sekitar kita yang menyakiti kita, kita pun akan paham, oh ternyata orang yang menyakiti kita ini adalah untuk menguji Allah kesabaran kita. Jadi orang itu yang menyakiti kita itu diizinkan Allah untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji ya seberapa iman kita, kebaikan kita. Kalau kita menghadapi orang baik itu mudah. Tapi kalau ada orang yang menyakiti kita, ya mungkin dari keluarga, dari teman atau sahabat atau tetangga, itulah yang sebenarnya sikap kita seperti apa. Itu Allah akan mengerti ujian dari itu. Mudah-mudahan kita bisa lulus ujian dan menjadi hamba yang dirahmati Allah dunia dan akhirat. Demikian malam ini. Nasruminallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.